Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast IKK. Nah, kali ini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Bella dan Casey, hadir di sini untuk membahas tentang dasar-dasar interpretasi dan teknik pencitraan ultrasonografi organ reproduksi sapi, beserta interpretasi sonogram pembuntingan pada sapi. Menarik bukan? Nah, sebelum kita membahas isi podcast, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Karena menurut peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita mulai dari Bella ya. Nama lengkap Bella siapa sih kalau boleh tahu? Sama dari kelas apa? Hai, nama lengkap aku Bella Angela Tampu Bolon dan aku dari kelas DB. Kalau Anissa sendiri dari mana ya? Kalau aku Anissa Fitriana Saputri dari kelas AA. Kalau aku sendiri Casey Angelin Panjaya dari kelas internasional. Wah, ternyata kita berasal dari kelas yang berbeda ya. Pasti kita sangat jarang ketemu di kelas baik online maupun offline. Terus kalian berdua gimana nih? Kabarnya sehat nggak? Dan kalian berdua udah di Bogor atau belum? Aku sehat dan masih di rumah. Aku juga sehat, masih belum di Bogor. Nah, oke, kenalannya kan sudah nih. Mari kita lanjut ke bahasan podcast berikut. Kita mulai dari bahasan pertama. Oke, so pada video pertama dibahas tentang dasar-dasar interpretasi ultrasonografi organ reproduksi sapi. So in this video we are discussing about how to diagnose open and empty uterus in a cow using Reproscan ultrasound equipment. All the image that were captured in this video was using 4.0 MHz convex probe mounted in a Repro arm. And other thing that they discuss is about the anatomy of the reproductive tract, which divide into three: cervix, uterus, and ovary. Finish the diagnosis is to double check. We must double check because mistakes are very costly, and so that's why it must be done. There are two methods to double check. First is to reach into the rectum and remove some manure, grasp the cervix, retract the uterus, then reinsert the ultrasound probe and rescan to get a better images. And second is to have a more experienced person to recheck the opens. I think that's all for me. Oke, good job Casey, menarik sekali ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa ya probe yang digunakan pada USG sapi itu yang berjenis convex? Oh, itu karena sapi merupakan hewan yang besar sehingga probe yang cocok digunakan adalah convex probe. Convex probe ini memiliki bidang pandang yang luas, biasanya digunakan untuk memeriksa abdomen dan yang bersifat profundal, terutama pada hewan besar. Lalu, Casey, gimana caranya sih biar kita mudah mengenali bagian-bagian organ saat melakukan USG? Jadi, uterus itu kelihatan berada di bagian ventral rectum dan kandung kemih.
Pada monitor, kandungan kemih kelihatan sebagai suatu gambaran hitam dan ukuran tergantung pada volume urin yang disimpan. Mukasa organ yang digambarkan sebagai suatu permukaan hyperechoic yang bergelombang. Corpus, uteri, cervix, dan vagina berada di bagian tengah garis sejalan craniocaudal dan digambarkan pada dalam sumbu yang panjang. Ketika transducer digerakkan ke lateral, cornua uterus terlihat dalam keadaan cross-sectional. Wah, makasih banyak ya Sia atas penjelasannya. Mari kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang teknik pencitraan ultrasonografi pada sapi. Nah, jadi teman-teman, hal-hal yang pertama kali kita harus siapkan atau kita perlukan adalah menyiapkan viewing device, kemudian probe, konsol, lingkungan yang aman dan tenang, kemudian sapinya kita tempatkan pada kandang jepit serta gloves. Nah, cara memegang probe-nya itu, jari tengahnya kita letakkan pada bagian leading edge probe. Nah, kemudian jari telunjuk dan jari manis kita tempatkan di sisi yang lainnya untuk memudahkan kita dalam mengorientasikan probe. Sedangkan ibu jari kita letakkan pada bagian belakang probe. Nah, ibu jari ini nantinya akan berfungsi sebagai sandaran agar probe tidak mudah lepas dari pegangan. Jadi kurang lebih gerak seperti ini pegangannya. Nah, kemudian gerakan yang dibuat itu dalam menggunakan probe bisa berupa gerakan maju mundur, gerakan dengan tekanan, terus gerakan berputar dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya, serta gerakan menggoyang atau miring. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita harus mengenakan gloves terlebih dahulu. Misalkan kita menggunakan tangan kanan nih untuk memasukkan tangan kita ke dalam rektum sapi. Berarti tangan kanan kita lah yang harus menggunakan gloves. Setelah itu, jika glovesnya sudah rapi, kita pakaikan gel pada tangan bagian telapak dan juga tangan bagian punggungnya. Setelah itu, kita ambil probe-nya dan kita balurkan gel tersebut ke bagian probe. Setelah itu, kita pegang probe seperti cara yang tadi untuk dimasukkan ke dalam rektum sapi. Nah, sementara itu, tangan kiri kita gunakan untuk memegang ekor sapi dan mengangkat ekor sapi agar mempermudah proses ultrasonografi. Nah, kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam rektum sapi secara gentle ya, biar sapinya itu tetap terasa nyaman. Kemudian, hal yang pertama kali harus kita temukan adalah bagian serviks. Setelah menemukan serviks, kita dapat memajukan probe tersebut ke arah kranial, yaitu ke bagian corpus uteri. Nah, setelah menemukan corpus uteri, kita maju lagi ke arah kranial, yaitu ke bagian cornua uteri. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat lebih jelas mengenai corpus uteri, kita bisa mundur lagi. Nah, jika sudah, kita maju lagi ke bagian cornua uteri, kemudian kita mencari bagian ovarium untuk melakukan pemeriksaan. Nah, hal yang pertama kali kita harus temukan kan tadi serviks tuh. Nah, serviks itu berupa struktur tubular yang kokoh. Nah, kemudian jika terdapat banyak feses dalam rektum sapi, bisa kita keluarkan terlebih dahulu agar meningkatkan efisiensi dalam pemeriksaan. Apabila pemeriksaannya sudah selesai nih ya, nanti probe beserta tangan kita keluarkan dari rektum sapi secara gentle juga.
Jadi, seperti itu ya, Nis. Aku mau tanya deh, kalau misalnya kita menemukan ovarium nih, terus ada follicle antrum. Nah, kalau dilihat dari monitor itu seperti apa ya? Kalau follicle antrum dilihat dari monitor itu akan tampak sebagai struktur bersih cairan berupa bulatan hitam non-ekogenik. Nah, kalau misalnya corpus luteum itu kayak gimana ya, Nis? Kalau corpus luteum itu nantinya akan tampak seperti warna abu-abu dan tepinya itu tidak rata di dalam stroma ovaria. Wah, makasih Anissa. Kalau gitu sekarang lanjut ke bahasan terakhir ya. Nah, sekarang aku akan menjelasin tentang interpretasi sonogram kebuntingan pada sapi. Nah, ketika kita melakukan USG pada sapi yang bunting, pada hari pertama itu yang terlihat itu hanya penampang uterus yang kosong dan terbuka. Nah, pada hari ke-30 kebuntingan, sudah terlihat adanya fetus yang berukuran kurang lebih 1,4 cm dan sudah ada detak jantungnya. Hasil USG dengan gambaran tersebut dapat diyakini bahwa pasti adanya embrio atau terjadi kebuntingan. Pada hari ke-35 sudah terlihat fetus yang berukuran kurang lebih 1,6 cm dan posisi embrionya juga sudah bisa berubah-ubah. Pada hari yang ke-45 kebuntingan, ukuran embrio itu udah bisa mencapai kurang lebih 3,93 cm, di mana proses diferensiasi juga udah mulai terlihat. Udah mulai ditemukannya tonjolan-tonjolan yang bisa nantinya akan berubah menjadi bakal kaki depan dan kaki belakang. Sehingga pada fase ini udah bisa disebut sebagai fetus. Pada hari selanjutnya hingga hari ke-60, fetus itu udah bisa bergerak bebas dan nggak menetap pada satu area doang di uterus. Namun dapat terlihat dari citra organ dan angka yang menunjukkan perkembangan secara spesifik alat gerak maupun tulang pada tubuh sudah terlihat. Sesuai dengan gambar hasil USG, citra tulang itu ditunjukkan dengan hasil yang lebih hyperechoic atau putih dibandingkan dengan citra organ yang lainnya. Pada hari ke-10 hingga 110 hingga 115 itu sudah bisa terlihat apakah kebuntingan ini merupakan kebuntingan yang tunggal atau kebuntingan yang kembar. Penggunaan USG pada kebuntingan muda untuk penentuan jumlah fetus berpotensi menimbulkan kesalahan diagnosis yang tinggi. Hal ini karena sensitivitas ekografi yang rendah, sehingga tidak memungkinkan memperlihatkan semua perubahan fetus dan juga akibat kematian embrio. Bila perhitungan pada fetus sudah cukup besar, perhitungan bisa sangat membingungkan, karena hanya penampang tubuh fetus yang terlihat, dan juga dapat terjadi perhitungan ganda pada fetus yang sama ataupun pada fetus yang tidak terhitung. Nah, kalau perbedaan piometra dan kebuntingan normal, biasanya itu piometra dinding uterusnya lebih tebal, kenyal, dan tidak memiliki tonisitas. Selain itu, nanah biasanya lebih kental dibandingkan vesikel amnion, dan sering dapat dipindahkan dari satu tanduk yang lain dan ke tanduk berikutnya. Tidak ada fetus yang teraba dan frenitus juga tidak teraba, serta ukuran korno uterinya itu tidak meningkat seiring berjalannya waktu pada tubuh. Tapi aku bingung nih Bella, gimana ya cara bedain piometra
sama fetus. Kadang suka mirip gitu loh kalau misalkan dilihat dari USG. Nah, yang aku temuin nih kalau ada temuan piometra itu dengan ultrasonografi itu biasanya ditandai dengan citra uterus yang membuncit dengan dinding yang menebal. Cairan yang terkandung di dalam rumen itu menyebar dan ada partikel ekogeni mengambang di dalamnya. Nah, nggak kerasa nih dari tadi kita asik banget bicarain mengenai dasar-dasar ultrasonografi, teknik pencitraan, dan interpretasinya. Menarik banget ya. Ya nih, semoga teman-teman nggak bingung lagi ya kalau melihat hasil USG yang abu-abu dan bisa membedakan yang mana fetus dan yang mana piometra. Apalagi kita sebagai calon dokter hewan di masa depan udah sewajibnya untuk paham mengenai penggunaan USG, terutama cara membaca perkembangan fetus sesuai dengan usianya, karena pasti sangat berhubungan baik dengan kesehatan hewan ternak nanti. Semoga podcast ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang mendengar. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast IKK.